Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Jemaat Bukit Moria, golongan anak TK, Minggu 6 Juni 2021 bersama Kak Sarah, Kak Joyce, Kak Miki. Selamat beribadah. Adik-adik semua sudah siap belum mau mulai ibadah? Kita mau beribadah ya. Jadi adik-adik harus sudah makan, mandi, dan sudah siap. Siapa yang di sini sudah mandi? Pinter. Siapa yang sudah makan pagi? Pinter. Siapa yang sudah minum susu? Wah, hebat. Sekarang duduk yang manis, kita mau beribadah. Tapi sebelum duduk, adik-adik berdiri dulu. Kita mau nyanyi selamat pagi. Yuk Kak Miki. Selamat pagi, kawanku semua. Selamat pagi, kawanku semua. Selamat pagi. Lebih semangat nih harusnya. Ayo sekarang kita mau nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Jangan lupa pakai gaya ya. Siapkan dulu tangannya di pinggang. Yuk Kak Miki. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Pinter adik-adik semua. Sekarang kita semuanya duduk yang manis karena kita mau saat teduh. Adik-adik sudah tahu ya kalau bersaat teduh, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Selesai. Nah adik-adik, kita mau berdiri lagi, kemudian kita mau nyanyi duduk senang, berjalan senang. Jangan lupa pada saat kata-kata duduk, adik-adik duduk ya. Kemudian pada saat kata berjalan, adik-adik harus berdiri. Siap? Yuk Kak Miki. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lebih lambat, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Cepat, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Pinter, adik-adik sudah capek belum? Belum ya? Kita tetap berdiri, kita mau doa dulu. Kita berdoa bersama-sama, lipat tangan, tutup matanya. Ikuti Kak Joyce ya. Tuhan Yesus, kami mau bernyanyi memuji nama Tuhan. Kami juga mau mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami supaya bisa beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita tetap berdiri dan kemudian kita mau nyanyi nih lagunya Baca Kitab Suci ya. Ada yang belum tahu nggak lagu ini? Pasti tahu semua ya. Yuk kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Kak Miki.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hebat adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Kita panggilkan Kak Sarah. Kak Sarah. Adik-adik, di sebelah Kak Sarah ada gambar. Gambar apa ya? Ini dia. Ini adalah gambar nelayan atau orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Yang biasanya adik-adik, mereka menangkap ikannya menggunakan alat seperti yang dipegang Bapak nelayan di gambar sebelah ini adik-adik. Alat seperti jaring yang disebut dengan jala. Nih adik-adik, gambar setelahnya ya, kita lihat lagi ya. Ini dia. Jala ini membantu para nelayan untuk menangkap ikan dengan hasil tangkapan yang lebih banyak. Adik-adik bisa lihat kan? Di gambar ini ikannya yang didapat dari Bapak nelayan tadi banyak sekali. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Injil Markus sewaktu Tuhan Yesus hidup di dunia. Pasti pada bingung, apa hubungannya dengan ikan, jala, Bapak nelayan? Kak Sarah jelasin ya adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus mengajak para penjala ikan untuk mengikutnya. Siapa aja ya? Ada 4 orang. Adik-adik lihat ya. Ini ada Bapak Simon, Bapak Andreas, Bapak Yakobus, dan yang terakhir ada Bapak Yohanes untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus, untuk menjadi penjala manusia. Tapi bukan menjala manusia dengan menggunakan jaring atau jala yang tadi Bapak nelayan pakai yang adik-adik lihat di gambar tadi. Bukan. Melainkan dengan melayani Tuhan dan sesama dengan apa yang kita miliki yang ada di dalam diri kita. Kak Sarah, pasti pada bingung nih, pasti pada nanya, aku kan masih kecil, masa aku bisa ikut menjala manusia? Emang aku bisa? Bisa banget adik-adik. Tuhan Yesus memakai siapa saja anak-anaknya yang mau setia kepadanya dalam melayaninya. Tapi gimana ya untuk bisa setia dengan Tuhan dalam menjadi penjala manusia? Nih adik-adik lihat lagi nih gambarnya. Nah pastinya dengan ini. Rajin membaca Alkitab, rajin berdoa tiap hari. Lalu adik-adik harus berbuat baik. Misalnya adik-adik lihat nih ada kakak, mama, opa, oma atau teman-teman adik-adik yang lagi kesusahan. Kalau adik-adik bisa bantu, adik-adik harus bantu. Kita harus hidup saling tolong-menolong. Adik-adik juga nih harus mempunyai hati yang besar yang mau memaafkan kalau ada teman atau kakak atau adik yang misalnya berbuat salah sama adik-adik. Lalu adik-adik lihat lagi nih gambarnya. Nah, kalau ada adik-adik yang mempunyai talenta, misalnya dalam bernyanyi, adik-adik bisa ikut paduan suara atau bisa memberikan pujian di gereja. Lalu adik-adik yang bisa main alat musik siapa? Coba angkat tangannya. Pasti banyak yang lagi belajar atau bahkan yang udah bisa main musik. Adik-adik bisa ikut melayani di gereja. Apapun talenta yang adik-adik miliki bisa digunakan untuk melayani Tuhan. Dan seperti sekarang nih, adik-adik mengikuti apa nih? Ibadah hari Minggu pelayanan anak via online. Kayak di gambar nih, lihat deh. Adik-adik yang golongan anak TK bisa pilih yang anak TK di YouTube channel gereja kita. Itu juga merupakan sikap yang dapat mencerminkan bahwa kita dapat menjala manusia dari sikap hidup kita. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus akan memampukan kita semua dalam melayaninya, asal kita setia kepadanya.
Jadi, ayo adik-adik, tunjukkan kesetiaan adik-adik kepada Tuhan Yesus melalui sikap dan perilaku hidup adik-adik sehari-hari, agar semakin banyak orang yang mengenal dan mengikut Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah dengar ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sarah. Sekarang kita jadi tahu bahwa kita harus berani memberitakan firman Tuhan, bahwa kita harus mau melayani Tuhan dan harus selalu setia kepada Tuhan. Nah, setelah mendengarkan firman, yuk kita berdiri lagi, kita bernyanyi bersama, beritakanlah kasih-Nya. Yuk Kak Miki. Beritakanlah kasih-Nya pada segala bangsa, hingga ke ujung bumi, ya semua negeri, ya semua negeri. Beritakanlah kasih-Nya pada segala bangsa, hingga ke ujung bumi, ya semua negeri, ya semua negeri. Adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk dan kita masuk dalam persembahan ya. Dalam masa pandemi ini, kita disarankan untuk tidak memberikan persembahan secara tunai. Adik-adik bisa memberikan persembahan lewat dompet digital, link aja, OVO, GoPay, Shopee, Dana, atau e-banking Bank Mandiri, BCA, atau Bank BNI. Lewat QRIS yang tersedia di layar adik-adik ya. Jangan lupa adik-adik, nanti adik-adik tambahkan kode untuk nominalnya ya. Seperti contohnya, kalau adik-adik mau memberikan Rp5.000, adik-adik tulisnya 5001. Kalau adik-adik bingung, adik-adik minta tolong mama papa ya. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu persembahan, Ku Beri Persembahan. Sebelumnya, kita sama-sama bilang ya, apa yang kupersembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Yuk Kak Miki. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik duduk yang manis, kita mau berdoa persembahan ya. Ikuti Kak Joyce ya. Atau adik-adik sudah tahu lah doa persembahan yang bersama-sama? Bisa ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, berkatilah persembahan kami. Amin. Wah, pinter adik-adik. Sudah pinter ya sekarang. Kita sudah mau selesai nih. Kita mau nyanyikan lagu penutup, Yesus Sayang Padaku. Sebelumnya semuanya berdiri dulu. Yuk Kak Miki. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, ibadah kita akan selesai. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah. Tuhan berkati agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang setia dalam melayani-Mu, dalam sikap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas, Tuhan berkati kami.
Dalam namamu kami berdoa. Bapa, terima kasih.